Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, tentunya dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita, menjaga kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Amin. Ya, kita tidur, kita tidak sadar ya. Apapun yang terjadi kita nggak tahu lagi, ya kan? Kita bersyukur, kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Sebab ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang prima, ya kan? Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebab Tuhan telah mengadakan hari ini bagi kami. Setelah Engkau menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur, Engkau yang telah mengaruniakan kami tidur yang baik. Kami boleh beristirahat dengan baik. Ada damai sukacita, bahkan Engkau mengerjakan apa yang kami butuhkan. Saat kami tidur Engkau siapkan. Itu sebabnya kami akan meraih apa yang telah Engkau siapkan bagi kami di hari ini. Nah, tapi sebelumnya kami datang di hadapan-Mu dengan mengucap syukur. Kami akan baca, renungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau katakan begini, mari kita bukan saja mendengar firman Tuhan setiap hari, tapi mari kita mulai melakukan firman Tuhan. Amin. Di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-33, ya, kalau kita baca mulai dari ayat 23, judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Wow. Di negerinya keras hati, Tuhan buang, di pembuangan pun masih keras hati. Jangan saudara keras hati di 2023, 22 dan masih saudara bawa di 2023. Jangan saudara ya. Nah, perhatikan kalau kita baca ini secara keseluruhan dari ayat 23 sampai 33, ya terlalu panjang untuk saya bacakan. Tapi mari kita lihat di ayat 32 dikatakan begini, sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menghendaki agar umatnya Israel sungguh-sungguh mendengar segala perkataan Tuhan yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Yehezkiel. Arti nama Yehezkiel adalah Tuhan menguatkan. Jadi kalau ada anakmu bernama Yehezkiel, itu dia pasti selalu kuat karena Tuhan menguatkan. Yehezkiel adalah penduduk Yehuda yang dibawa ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ketika Yoyakin Raja Yehuda telah ditaklukkan, ya kan? Nah, Alkitab menyatakan Yehezkiel ini diumpamakan sebagai penjaga bagi umat Israel. Adapun tugas seorang penjaga adalah berdiri di atas tembok kota untuk melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kota tersebut. Jika ada bahaya datang, segeralah ia meniup sangkakala sebagai tanda, sehingga semua penduduk kota memahami bahwa ada bahaya yang mengancam. Itu tugas seorang penjaga. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa
Yehezkiel ini diibaratkan adalah seorang penjaga Israel. Tuhan menghendaki agar umat Israel mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yehezkiel, sebab semua itu berasal dari Tuhan, bukan dari pikiran dan inisiatif dari seorang Yehezkiel. Namun walaupun sudah berkali-kali mendengar firman yang disampaikan oleh utusan Tuhan ini, mereka tetap saja mengeraskan hati, ya, baik di negerinya maupun di pembuangan, dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Artinya mereka hanya sebatas mendengar dengan telinga jasmani mereka, tapi hatinya masih tetap tertutup rapat dan tidak mau melakukan. Mungkin dia dengar dengan telinga kanan, keluar lagi dengan telinga yang sama, dari telinga yang sama. Masih bagus kalau mendengar dari telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri. Masih ada yang terlintas begitu ya. Bisa saja ada yang terlintas dan singgah di pikiran, di hati. Tapi kalau masuk dari telinga kanan lalu kemudian keluar lagi dari telinga kanan, nah ini sama sekali tidak ada yang membekas. Itu ibaratkan kalau bola kita lemparkan ke dinding, ya kan? Dia malah balik lagi ya. Jadi terpantul lagi begitu ya. Nah saudara, berapa banyak orang Kristen sudah tidak terhitung begitu seringnya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, penginjil atau pelayan Tuhan, tapi mereka hanya mendengar sambil lalu. Bahkan tidak sedikit yang menganggap remeh ya. Tidak sedikit yang yang menyepelekan keberadaan hamba-hamba Tuhan. Padahal para pemberita Injil adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya dan menyatakan kehendak-Nya. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga bagi jiwa-jiwa, termasuk saya. Makanya setiap hari saya tampil menyampaikan ini melalui media YouTube ini. Ya kan? Kenapa? Saya ditugaskan oleh Tuhan sebagai penjaga bagi jiwa-jiwa, yaitu saudara semua. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Itu tertulis di mana ya? Di Ibrani ya. Ibrani pasal 13 ayat 17. Karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah setiap kita bukan saja mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau di sepanjang tahun, ya mulai pandemi itu 2000 ya, itu kan mulai rame YouTube ya, karena gereja tutup ya, maka kita berpelayanan melalui media sosial yaitu YouTube. 2021 ya, 2022 kalau saudara lihat tayangan Sahabat Galilea itu sudah 700 sekian. Bayangkan saudara. Dari 2000, 2021, 2022. Semoga ya apa yang saudara dengar itu ada yang tertahan di hati, di pikiran. Kemudian kita mulai melakukan. Amin. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak,
Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita menjadi apa? Dikatakan di sini menipu diri kita sendiri. Jangan menipu diri kita sendiri ya. Apalagi kita menipu orang lain, dan lebih parah kalau kita menipu Tuhan. Yang namanya menipu itu dosa, ya kan? Termasuk menipu diri sendiri. Nah, itu sebabnya jangan hanya menjadi pendengar, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap firman yang saudara dengar dari seorang hamba Tuhan, entah itu hamba Tuhan, gembala sidang, pengkhotbah, penginjil, saudara, mari kita simak firman Tuhan itu, dan jangan kita keraskan hati kita, jangan kita tutup hati kita. Kita buka pendengaran kita buka hati kita. Makanya perhatikan, setiap doa untuk sebelum membaca firman, saya selalu katakan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua. Iya kan? Sebab kalau bukan Tuhan yang buka, hati kita ini bagaikan batu ya saudara ya. Itu sebabnya firman Tuhan ini yang kita dengar, saya selalu minta supaya Roh Kudus membuka hati pikiranmu, pikiran kita semua, membuka hati pikiran kita semua. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, itu ibarat benih yang ditabur di tanah yang subur. Ya kan? Karena setiap benih yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari saudara, ya, kita di hari-hari yang sisa di 2022, kita bangkit untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab jika tidak demikian, kami menipu diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan di hari-hari yang sisa di 2022, kami melembutkan hati kami membuka hati kami. Biarlah firman Tuhan seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, sehingga firman itu akan tumbuh subur, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang di mana saja mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini dengan setia, dan mereka juga akan melakukan dengan setia. Ketika mereka bekerja, Tuhan ada di sana menolong, menyertai, melindungi, sehingga semua terhindar dari segala rancangan yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.